Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Librawan Audrey. Saya prodi Ilmu Komunikasi Menengah, jurusan Dharma Nuda. Di sini saya ingin menjawab soal-soal UAS atau ujian akhir semester dengan mata kuliah yaitu Teori Public Relation dengan dosen pengampu Bapak Wayan Supade, SIMM. Soal yang pertama yaitu, menurut saudara, kenapa dalam induksi pariwisata membutuhkan praktik PR? Dikarenakan praktik PR sendiri sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian masyarakat, seperti contoh kejadian bom Bali pada tanggal 12 September tahun 2002, di mana setelah kejadian tersebut dampak yang ditanggung pemerintah dan masyarakat relatif besar. Kunjungan wisatawan mancanegara yang terus menurun sejak terjadinya bom Bali. Namun berkait tindakan cepat pasca tragedi bom Bali yang diambil oleh semua sektor perjalanan dan pariwisata dan dibantu oleh pembangkit perekonomian industri ini telah mengalami pemulihan yang kuat sampai sekarang. Soal yang kedua, jelaskan pemahaman saudara tentang apa itu public relation, apa perbedaan antara public relation dengan teori public relation. Menurut saya, public relation atau hubungan masyarakat adalah proses komunikasi atau strategis yang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik mereka. Kalau teoris public relation adalah strategi seorang humas pariwisata dalam berkomunikasi mengenai organisasi kepada publik mereka agar mendapatkan keuntungan, di mana keuntungan tersebut merupakan persepsi positif dan publik terhadap organisasi atau perusahaan. Perbedaan antara public relation dengan teoris public relation, teori public relation lebih berfokus terhadap humas yang ada pada pariwisata, baik itu pengelola restoran, penginapan, maupun komponen penunjang wisata lainnya. Sedangkan public relation sendiri merupakan proses strategi yang berfokus pada membantu pencapaian tujuan organisasi. Soal yang ketiga, jelaskan langkah-langkah yang harus dipahami dan dilakukan jika saudara merancang satu bentuk program TPR. Berikan alasan penyebab keberhasilan dan kegagalan sebuah program TPR. Yang pertama yaitu riset, di mana kita harus memperhatikan permasalahan atau situasi yang sedang terjadi khusus di sektor pariwisata. Yang kedua yaitu perencanaan, mengidentifikasikan ide, aspek-aspek yang diperlukan untuk menjalankan program yang bertujuan mengatasi masalah. Yang ketiga, aksi dan komunikasi, menentukan aksi dan komunikasi apa saja yang dapat digunakan di antara melalui media massa, pendekatan personal maupun melalui acara organisasi atau komunitas. Yang keempat yaitu evaluasi, mencari tahu efektivitas dan efisiensi program sehingga dapat dilanjutkan, dihentikan, atau diubah untuk menjadi lebih baik. Penyebab keberhasilan dan kegagalan sebuah program TPR. Yang pertama yaitu keberhasilan, riset yang dilakukan sudah sesuai target. Yang kedua, ketepatan aksi dan komunikasi yang dilakukan. Yang ketiga yaitu evaluasi yang tepat. Untuk kegagalannya, yang pertama yaitu riset yang kurang tepat. Yang kedua yaitu cara penyampaian aksi dan komunikasi yang kurang tepat. Yang ketiga yaitu hasil evaluasi yang tidak tepat. Soal nomor 4 yaitu cari dan temukan salah satu kasus tentang praktik TPR yang ada di lingkungan kerja atau perusahaan lain, atau bisa dari internet yang jelas sumbernya. Kemudian jelaskan dengan menggunakan konsep ruang lingkup TPR yang relevan berkaitan dengan studi kasus yang saudara temukan. Kasus praktik teori public relation di Desa Wisata Ngelagerang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Desa Wisata Ngelagerang merupakan salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Desa ini memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, hingga wisata edukasi. Salah satu praktik teori public relation yang dilakukan di Desa Wisata Ngelagerang adalah dengan menggelar acara tahunan Ngelagerang Geoprok Festival. Konsep ruang lingkup teori public relation yang relevan dengan kasus ini adalah yang pertama yaitu membangun hubungan dengan publik.
Festival ini bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan pariwisata seperti wisatawan, pelaku pariwisata, dan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu menginformasikan dan mendidik masyarakat. Festival ini juga bertujuan untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang potensi wisata Desa Ngelagarang. Yang ketiga yaitu mempengaruhi opini publik. Festival ini diharapkan dapat mempengaruhi opini publik terhadap Desa Ngelagarang sebagai destinasi wisata yang menarik. Penyelenggara Ngelagarang Depok Festival telah terbukti efektif dan dalam mempromosikan kompetensi wisata di Ngelagarang. Festival ini telah menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut. Sekian dari jawaban dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.